Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu, Dia akan memimpin menyertai sehingga kita boleh berjumpa bersama pada saat ini. Mari sebelum kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, boleh bersama membaca, merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami membuka hidup kami bagi Tuhan berkarya, mendidik dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita membuka kitab Mazmur 48. Mazmur 48, kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai 12. Namun Bapak Ibu bisa membaca ayat yang pertama sampai 15, tetapi saya hanya akan mengajak kita melihat ayat 10 sampai 12. Tertulis demikian. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Sampai sebagian jauh bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, setiap kita ketika masih kecil pasti diajar untuk mengucapkan terima kasih ketika kita menerima sesuatu. Bahkan karena kita sudah terbiasa, kadangkala kata terima kasih keluar begitu saja tanpa kita benar-benar memaknai atau mengucapkan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, dalam relasi dengan Tuhan pun kita selalu diingatkan untuk bersyukur. Salah satu contohnya adalah 1 Tesalonika 5 yang ke-18, di mana kita didorong untuk bersyukur kepada Tuhan setiap waktu. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik. Nah, saudara, ketika Tuhan mendorong kita untuk bersyukur, bukan sekedar bicara bersyukurnya, tetapi juga bicara mengingat kebaikan Tuhan, sehingga ungkapan syukur keluar dari mulut kita, atau juga kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jadi, nasihat untuk bersyukur itu juga merupakan sebuah nasihat bagi kita untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam Mazmur 48, Mazmur ini merupakan sebuah puji-pujian yang dipanjatkan oleh bangsa Israel pada saat perjalanan menuju ke Yerusalem. Saudara sekalian, dalam pujian itu bangsa Israel mengungkapkan kekaguman mereka kepada Allah saat menyaksikan kota Yerusalem dari kejauhan. Karena mereka menyadari bahwa kemuliaan Yerusalem tidak terlepas dari kemuliaan atau kehadiran Allah di tengah kota itu. Kalau Allah tidak hadir, maka Yerusalem tidak akan berdiri. Yerusalem merupakan sebuah bukti akan kehadiran Allah di tengah umatnya. Dan bukan hanya itu saja, ketika mereka melihat Yerusalem berdiri, maka mereka pun juga mengingat akan perlindungan Tuhan atas umatnya. Perlindungan yang memampukan mereka mengalahkan musuh-musuhnya, sehingga Yerusalem tetap tegak untuk selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, bangsa Israel dalam hal ini bukan hanya sekedar mendengar tentang kasih Allah, tetapi mereka sendiri mengalami kasih setia Tuhan. Karena itu, mereka bersorak-sorak untuk memasyurkan nama Tuhan, dan mereka menceritakan kasih Allah dalam hidup mereka kepada banyak orang. Sehingga pada akhirnya dalam kehidupan orang Israel sendiri, dari generasi ke generasi, kisah tentang kasih Allah tetap turun-temurun diingat oleh umat Tuhan. Dan bagi bangsa-bangsa lain, tentunya kesaksian tentang kasih Allah bisa membuat bangsa lain mendengar tentang kasih Allah dan mau percaya kepada Tuhan.
Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel seharusnya juga kita lakukan. Karena Allah telah memberikan begitu banyak hal dalam hidup kita. Memberikan berkat pemeliharaan, keselamatan, perlindungan, dan masih banyak hal lain yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Sudah seharusnya kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Jangan justru merasa, dalam bahasa Inggris itu ada frasa take it for granted. Jangan kita justru berpikir, loh kan sudah seharusnya Tuhan memberikan berkat, itu kan tugasnya Tuhan. Loh sudah selayaknya saya terima berkat, kan saya sudah melayani. Loh sudah seharusnya Tuhan memberikan berkat buat saya, kan saya sudah memberi persembahan dan lain sebagainya. Frasa-frasa seperti itu merupakan sebuah sikap take it for granted, artinya merasa layak, merasa sudah seharusnya menerima itu semua. Padahal sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima itu. Apapun yang kita terima adalah karunia Allah yang harus kita syukuri. Yang kita terima bukan karena kesalehan kita, bukan karena ketaatan kesetiaan kita, tetapi karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan cara yang pertama tentunya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1-2 mengingatkan kita untuk hal itu. Mempersembahkan hidup berarti memakai seluruh talenta kita untuk melayani Tuhan. Jadi kalau saudara diberi talenta menggambar, pakailah untuk melayani Tuhan. Kalau saudara suka sekali melakukan edit video, pakailah untuk melayani Tuhan. Kalau saudara suka menyanyi, pakailah untuk melayani Tuhan. Dan lakukan itu semua sebagai wujud syukur saudara kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menyatakan syukur tentu dalam doa kita. Tetapi juga dalam pujian kita. Ketika kita berdoa, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dalam pujian kita pun juga menyatakan syukur kepada Tuhan. Kita pun juga bisa menyatakan syukur dengan beribadah kepada Tuhan. Berdoa, membaca Alkitab, termasuk juga pergi ke gereja. Saudara, dalam dasar titah ketika Tuhan memberi perintah ingat dan kuduskan hari Sabat, kalau saudara lihat di dalam kitab Taurat, di sana berulang kali dibahas alasannya begini. 7 hari Tuhan sudah memberikan berkat. Maka 1 hari itu ingat dan kuduskan hari Sabat. 7 hari Tuhan sudah memberikan berkat. Maka 1 hari itu ketika kita beribadah, maka jadikan ibadah itu sebagai wujud syukur dan kasih kepada Tuhan. Karena itu saudara, ketika saudara beribadah, jangan kemudian melakukan disambi dengan melakukan banyak hal. Tapi beribadahlah dengan fokus. Beribadahlah dengan segenap hati untuk Tuhan. Sebagai syukur kepada Tuhan. Juga jangan beribadah supaya Tuhan berikan berkat ya. Tapi beribadahlah karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup saudara. Kita juga bisa menyatakan syukur dengan mengulurkan tangan bagi sesama. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan, agar orang lain pun mengalami kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan bersama dengan kita. Dan masih ada banyak hal lain lagi yang kita bisa lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Dan sudah sadar atau tidak, sekeras apapun kita berusaha untuk menyatakan syukur tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan buat kita. Karena itu, jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Tetap dan teruslah bersyukur, jadikan bersyukur sebagai gaya hidup kita. Maka pada akhirnya kita melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita dan semakin banyak ungkapan syukur yang kita akan panjatkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan kami boleh bersama membaca merenungkan firman-Mu, dan biarlah apa yang telah kami renungkan semakin mendorong memotivasi kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Menyatakan syukur dalam pelayanan, pujian, doa, ibadah, dan apapun yang kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan berkenan dengan ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, pekerjaan, studi, keluarga Tuhan berkati. Kami juga bersyukur Tuhan berikan kesehatan bagi kami,
Dan kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan juga menjamah memulihkan mereka. Bersyukur Tuhan juga memberikan sebuah gereja di mana kami boleh menjadi bagian di dalamnya. GKI Kutisari Indah. Biarlah ya Tuhan, kami boleh ambil bagian dalam pelayanan bersama, dalam ibadah bersama, dalam karya bersama, dan melakukan sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan terus menjaga Indonesia hingga saat ini, dan kami percaya Tuhan akan terus menjaga bangsa Indonesia ke depan. Memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini hamba memohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang telah memberikan begitu banyak berkat dalam kehidupan saudara, Dia akan memberikan rahmat-Nya dalam hidup saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.